Program makan siang bagi anak usia sekolah disebut akan segera diterapkan pada masa pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Salah satu negara yang paling awal memulai program serupa ialah Jepang, yang telah merintisnya sejak lebih dari 1 abad silam atau pada 1889 lalu. Kali ini saya berkesempatan mengunjungi salah satu sekolah dasar di pinggir kota Tokyo, SD Nitobe Bunka, yang menerapkan program makan siang dengan perencanaan terstruktur. Makan siang bagi siswa disiapkan oleh seorang nutrisionis dengan amat detail, mulai dari menu, gizi, dan variasi pengolahan makanan yang dibuat beragam agar siswa semangat makan di sekolah. 日本だけではなくて子どもたちのこの時期は体づくりの大切な時期ですので、一食一食何を食べるかがとても大切な時期だと捉えていますので、一日の中の一食ですが、もちろん味、そして食材すべていい体験ができるようにと思って考えています。SD Nitobe Bunka menerapkan bahan-bahan makanan seimbang yang dikenal dengan istilah Mago Wayasashi. Menu makanan di sekolah dasar Jepang tak hanya mengandung karbohidrat dan protein, namun biasanya juga mencakup biji-bijian, rumput laut, aneka sayur, jamur, dan lainnya. Tak ketinggalan, minuman probiotik asal Jepang, Yakult, juga kerap masuk dalam menu tersebut karena baik bagi pencernaan. 子どもたち、それからアスリートにとっても同じことなんですけれども、鍵となる栄養素は2つあります。それは炭水化物、糖質とそれからタンパク質です。で、ちょっと説明しましたけれども、炭水化物は体内時計のスイッチを上げる、それから脳に栄養を補給する。アスリートの場合はですね、筋肉のグリコーゲンの回復という意味でとても勧められる重要な栄養素です。でもこれも少し説明しましたけれども、タンパク質の摂り方も大事です。で時間栄養学的に夜の睡眠に良い睡眠のためにという意味で、やっぱり朝食と昼食にタンパク質を摂っておくことが大事です。で日本の子どもたちは、ほとんど 100% に近い子どもたちが学校給食、スクールランチを食べていて、で必ず牛乳を飲みます。で牛乳にはとてもトリプトファンがリッチなので。 Jepang diketahui memiliki konsep teori pendidikan makanan bernama Shokuiku, yang kemudian resmi ditetapkan oleh pemerintah berupa kegiatan Kyushoku atau pengaplikasian Shokuiku saat jam makan siang. Tujuannya mengembangkan kesehatan dan pikiran bagi anak-anak usia sekolah. Waktu makan siang menjadi salah satu waktu yang paling dinantikan oleh anak-anak di Jepang, dan biasanya 75% makanan yang disajikan adalah makanan lokal. Jadi makanan dipercaya bisa membawa kebahagiaan dan juga meningkatkan tumbuh kembang anak dan juga meningkatkan kecerdasannya. Dari Tokyo, Jepang, Nabila Putri melaporkan.